warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 1320-140 dari Universitas Pelita Bangsa PGSD 20B1. Di sini saya ingin menjelaskan dan mencontohkan apa itu short term memory dan long term memory. Nah, oke adik-adik, kita pelajari dua hal tersebut. Oke, siap ya? Nah, untuk short term memory, sebelumnya kalian tahu tidak sih short term memory itu apa? Nah, untuk short term memory itu adalah proses penyimpanan memori sementara. Nah, short term memory itu proses penyimpanan memori sementara. Nah, untuk penyimpanan memori sementara maksudnya itu apa sih gitu ya? Maksudnya itu menurut saya itu seperti ini. Nah, contohnya itu proses penyimpanan memori sementara. Ketika kalian itu berpikir atau mengingat sesuatu, mengingat kejadian ataupun hal lain gitu ya, dalam berupa ingatan itu hanya berproses itu hanya sementara, tidak selamanya, tidak permanen gitu, hanya sementara saja. Nah, oke adik-adik, kita ambil contoh untuk short term memory. Nah, short term memory itu tadi apa? Proses penyimpanan memori sementara. Jadi seperti ini contohnya. Ketika orang tua kalian atau ibu kalian itu memerintah kalian itu ke warung membeli gula. Nah, seperti contoh yang pernah saya alami. Nah, seperti itu ya. Ibu memerintah untuk menyuruh membeli gula 1 kilo. Nah, dalam proses itu otomatis kalian itu berpikir dan mengingat gitu. Apa sih perintah ibu yang tadi? Nah, dalam proses perjalanan kalian dari perintah ibu yang tadi sampai kalian itu pergi ke warung, pasti kalian mengingat apa ya perintah ibu tadi. Nah, pasti kalian mengingat. Otomatis kalian ingat dong ya. Karena itu short term memory itu merupakan proses pengingatan yang sementara. Nah, ketika kalian ke warung, nah kalian mengingat gitu ya. Nah, setelah kejadian tersebut sudah terlewati, misalnya contohnya itu 1 minggu gitu ya. Nah, 1 minggu itu pasti otomatis pikiran atau ingatan kalian itu lupa. Kenapa kok lupa? Karena short term memory itu proses pengingatan hanya sementara. Nah, untuk seperti itu sementara. Jadi untuk pengingatan minggu lalu itu pasti kalian lupa gitu. Lupa terhadap apa yang diperintahkan ibu minggu lalu. Nah, seperti itu short term memory. Jadi untuk kalian jangan takut gitu. Short term memory, aku tuh ingatnya cuma hanya sebentar nih gitu. Kalian takut, jangan. Kalian itu jangan takut. Karena short term memory itu ini tersebut short term memory itu manusiawi gitu ya. Manusiawi, kalian jangan takut. Semua juga memiliki sikap atau memiliki pikiran, pola pikir, berpikir secara sementara. Tidak selamanya itu ingat, tidak selamanya itu terus ingat gitu ya. Nah, seperti itu adik-adik untuk short term memory. Dapat dipahami ya. Nah, untuk yang kedua yaitu long term memory. Untuk yang kedua itu long term memory. Menurut kakak, long term memory itu apa? Yaitu jangka panjang atau permanen. Jadi sebaliknya dari yang tadi, yang short term memory. Nah, long term memory itu proses gitu ya, proses penyimpanan memori jangka panjang atau permanen. Bisa dikaitkan dengan maksudnya itu seperti ini. Ketika kalian berpikir, nah untuk ketika kalian berpikir ini pasti kalian pikiran kalian itu atau ingatan kalian itu terus ingat gitu. Tidak ada yang namanya lupa gitu. Karena itu termasuk dengan proses penyimpanan permanen gitu. Sampai kapan sih kok seperti ini? Maksudnya saya ingat terus gitu. Sampai kalian itu masih dalam keadaan sadar gitu, seperti itu. Menurut saya contohnya itu seperti apa sih Kak? Nah, kalian bertanya dong seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya dalam, kita ambil aja ya contoh dalam lingkungan keluarga. Nah,
untuk kita ambil dalam contoh lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, otomatis long term memory ini pikiran jangka panjang ini pasti kalian mengingat dong, mengingat terus menerus gitu. Contohnya itu seperti ini. Ada acara keluarga itu kumpul, otomatis kalian ingat dong, wah ini siapa, ini siapa. Contohnya itu, ini Bibi ini namanya siapa. Contohnya itu Bibi ini namanya Amel. Wah, nih di sini ada siapa? Sampingnya itu ada paman yang sedang duduk. Nah, ada paman ini namanya siapa? Contohnya paman ini namanya Saiful. Nah, seperti itu contohnya dan sebagainya dari keluarga-keluarga yang lain atau dari kerabat-kerabat yang lain. Kita ambil contoh dari lingkungan keluarga ya adik-adik. Nah, seperti itu contoh menurut atau contoh kejadian yang kakak pernah alami seperti itu long term memory tersebut. Jadi kejadian jangka panjang atau kejadian permanen. Kakak di sini tidak ada yang namanya lupa. Wah ini siapa ya, Bibi ini namanya siapa ya? Kenapa? Kok kakak nggak lupa ya? Karena memang sudah berpikir mengingat gitu bahwa kejadian tersebut ini sering terjadi atau sering teralami gitu. Maksudnya kayak semacam kumpul keluarga. Tidak mungkin dong sering kumpul keluarga, tapi pikiran kita ini atau pengingat kita ini lupa gitu. Aduh, ini lupa ya siapa ya, hanya cuman kan biasanya itu kadang arisan keluarga ya. Biasanya kami kan keluarga itu sebulan 2 kali. Nah, dalam 2 minggu sekali itu kan otomatis sekali ya. Nah, wah ini siapa ya lupa. Terus minggu lalu tapi ingat, tapi minggu sekarang kok lupa, kadang gitu ya. Nah, tidak seperti itu kalau long term memory. Long term memory itu proses panjang atau proses penyimpanan memori secara permanen ya atau jangka panjang. Baik adik-adik, seperti itu penjelasan short term memory dan long term memory dari kakak dan beserta contohnya seperti itu yang pernah kakak alami. Baik adik-adik, di sini cukup sekian dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini kakak masih proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.